Oke, selamat pagi guys. Sekarang kalian lihat jam berapa ya? Sekarang sekarang jam 3.28. Wow, setara setengah 4. Oke, ini otak lagi encer. Cuma kalau misalnya memang tiba-tiba ngomong agak miring sedikit, iya mohon maaf. Kita mau bahas tentang ini guys. Ini adalah tugas dari kampus, akhirnya kita dapat tugas tentang mikrotik. Oke, di sini mikrotik ini adalah em, apa ya? Infrastruktur murah, infrastruktur jaringan yang murah yang banyak digunakan, bukan paling banyak digunakan, tapi banyak digunakan di Indonesia mungkin ya. Terutama sekolah-sekolah ya. Jadi kita bisa langsung aja ke tugasnya ya, kita langsung bahas tugasnya, dimana kita harus install sistem operasi mikrotik router di VMware atau VirtualBox. Ya terserah ya, kalian mau pakai VMware atau VirtualBox. Cuma kita kali ini akan memakai VMware ya, VMware Player. Kalian kalau misalnya mau pakai VMware silahkan download dulu. Tapi sebelum-sebelumnya kita udah pernah pakai di tugas sistem operasi di semester-semester sebelumnya. Kita lupa guys, pakai kapan, waktu semester berapa itu. Whoops, lampu saya jatuh. Oke, kamar saya agak gelap ya. Lampu mati. Jadi kita pakai center HP. Oke, selanjutnya ntar kelihatan nggak sih? Oke ya, kelihatan ya. Selanjutnya kalian harus ini kuping kiri dulu. Seret. Nah, kalian harus download namanya CHR ya, Cloud Hosted Router. Di mana ini adalah sistem operasinya mikrotik yang free. Jadi router OS itu free, tapi to some extent, dimana yang free ini adalah CHR yang buat kayak apa ya, cuma coba-coba aja gitu, soalnya bener-bener trafficnya di limit 1 megabit per second ya. Jadi kalian cek aja di Google kayak gini, mikrotik CHR download, habis itu masuk ke download archive ini, nanti kalian bakal masuk ke sini. Di sini ada scroll yang paling bawah. Habis itu di sini ada cloud hosted router, dimana di sini ada beberapa file. Nah, mana yang di download ya? Nah, ini kita download yang OVA template aja, soalnya di VMware bisa, di VirtualBox bisa juga. OVA ini dia universal kalau nggak salah. Nah, kalian terserah mau download yang mana aja, cuma kalau nggak salah ya, saya download yang 7.11.2 stable, dimana versi 7 ini kalau nggak salah udah support Docker di dalam mikrotiknya, which is wow, keren kali ya. Oke, walaupun ya nggak terlalu berguna, cuma bisa buat otak-atik. Di sini, ini udah kita ini ya, udah kita otak-atik ya. Nah, kalau sudah ya, kalian masuk ke folder download, habis itu kalian masukkan folder apanya ya, ininya CHR-nya, OVA-nya itu masuk ke dalam sini. Caranya adalah dengan import kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di VMware Player itu ada namanya import di sini kalau nggak salah, atau open ya, di sini sama aja. File open, habis itu ini ada CHR OVA ya. Kita open. Nah, habis itu disuruh kasih nama bla bla bla, serah mau nama apa aja. Oke, habis itu sudah ya. Nah, sekarang jangan langsung dinyalakan dulu. Kita mau klik kanan setting, atau boleh kalau misalnya di VMware Player itu ada edit virtual machine. Habis itu ini nggak apa-apa memori prosesor sekian, soalnya memang router OS itu dia perlunya cuma dikit. Tapi kalau misalnya memang mau ditambahin nggak apa-apa, jangan kebesaran, jangan kekecilan. Network adapter untuk saat ini nggak apa-apa, kita set ke sini aja, ke bridge. Nah, yang harus dinotis adalah kita harus punya akses bridge ke adapter yang kalian inginkan pakai ya, ke fisikalnya yang mana gitu loh. Kalau misalnya kalian sering koneknya pakai kabel LAN ya, tambahin
PCI cardnya gitu, apa namanya, bukan drivernya, apa ya, hardwarenya ke dalam VMware ini. Kalau kalian pakai WiFi, nah ikut ini cara ini. Jadi kalian pencet start, kalian buka virtual network editor. Nah ini ya gambarnya, kita buka. Nah ini di sini kita bisa lihat nggak banyak apa-apa, tapi dengan ini kita change setting, itu nanti bakalan ngebuka yang namanya setting di bridge, host only sama NAT ini. Nah ini kita bisa modif. Kita klik ini ya, yang bridge ini. Habis itu kita pilih bridge ini, connect VM directly to the external network. Nah kita pakai bridge yang mana? Di sini ada banyak pilihan ya. Kalau misalnya kalian mau pakai WiFi, nah kalian cek di network, bukan network ya, apa namanya ya, device manager. Kalian pakai WiFi adapter yang mana? Nah di laptop saya pakai Intel WiFi 6EX 201. Kita pakai ini. Oke, bisa jadi kalian pakai Realtek, bisa jadi kalian pakai generic, kita nggak tahu. Cuma cari aja WiFi adapter yang kalian pakai. Jadi WiFi yang kalian pakai itu hardwarenya apa? Nah ini kita pakai hardware yang ini. Kalau sudah, kalian klik OK. Di apply juga boleh, habis itu OK juga nggak apa-apa. Klik OK lagi. Nah kalau sudah, kalian nyalain gini. Nah ini ya, kalau CHR nggak tahu kenapa di Hyper-V nya Windows dia itu lama banget. Makanya kalian sabar aja. Ini walaupun kelihatannya kayak stuck kayak gini, itu memang lama kayak gitu cuy, nggak tahu kenapa. Kalau CHR. Jadi kalau misalnya kalian udah nyalain ya, jangan lupa klik sini. Kalau misalnya di VMware Player, kalau nggak salah nggak ada fitur snapshot. Tapi kalau misalnya kalian di workstation, kalian klik kanan snapshot, take snapshot. Kalau udah nyala ya. Kalau ini kan belum nih, masih load system ya. Kalau misalnya udah nyala kayak gini, bentar. Nyala kayak gini. Kita masuk ke sini dulu. Nah, nanti kalau misalnya udah nyala, kita power off aja nggak apa-apa. Bakalan keluar kayak gini, MikroTik 7.11.2 kalau misalnya kalian download yang ini. Habis itu MikroTik login. Nah, kan kalian nggak tahu loginnya apa nih. Kita remove dulu yang ini ya. Ini cuma buat contoh. Nah, kalau kayak gini, ini jangan diapa-apakan dulu ya, jangan login dulu. Kita klik kalau kalian bisa snapshot ya, di VirtualBox kalau nggak salah juga bisa snapshot. Kita klik kanan, snapshot, take snapshot, nama snapshotnya apa, habis itu di-take ya. Kalau udah selesai, nanti dia bakalan keluar di sini nama snapshot kalian. Nah di sini saya kasih refresh no login yet. Jadi kalau misalnya kita mau ambil dari awal lagi ya, kita mau reset, kita nggak usah pakai sistem reset kayak gitu. Dia itu bakalan lama, nanti kita nunggu berapa menit lagi tuh kayak tadi loading lama. Jadi kita langsung tinggal snapshot. Misalnya kita udah masuk nih admin, habis itu kita udah masuk. Nah, habis itu kita masukin password. Nah, aduh ini salah kayak gimana. Nah, kita bisa reset. Kita bisa masuk snapshot, habis itu kita balik ke poin awal kita belum ngapa-ngapain. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang udah jelas, kita gedein dikit. Habis itu kita stretch. Nah, di sini karena kita sudah install, kita udah bisa masuk MikroTik-nya. Login MikroTik yang default adalah admin. Habis itu passwordnya tinggal enter aja, nggak ada passwordnya. Habis itu kita setelah masuk, kita disuruh ganti password cuy. Nah, password barunya terserah kalian. Saya sih admin aja karena ini bukan buat produksi. Tapi kalau misalnya nanti kalian perlu buat bener-bener buat nyeting network, jangan admin, oke? Selanjutnya kita mau masuk ke setting IP address, netmask sama gateway. Oke, jadi yang dimaksud di sini adalah walaupun dia router ini juga perlu connect internet kan. Nah, kalau misalnya di WiFi laptop kayak gitu-gitu, kita tinggal di HCP client aja gitu kan. Tapi di sini kita nggak dibolehin di HCP gitu ya. Di sini kita harus setting IP address-nya, netmask sama gateway secara manual. Caranya gimana? Kalau misalnya kalian tadi sudah set ke WiFi ya, ininya apa namanya, bridge-nya, harusnya kita coba ping ya. Ping 888. Nah, itu bisa cuy. Kenapa? Karena si MikroTik mendeteksi bahwa si WiFi ini
jaringan di rumah kalian itu ada di HCP-nya. Nah, ini curang guys, jangan dilakukan ya. Tapi kalau misalnya memang ada setting kayak gini, kita masuk ke IP, nanti takutnya dosennya nggak mau gitu loh. Kita ke IP di HCP client, habis itu kita print. Nah, ini yang saya maksud ya, tiba-tiba ada gitu loh settingnya. Karena MikroTik mendeteksi bahwa oh ini loh di Ethernet ini bisa di HCP client, habis itu dia tiba-tiba bisa nyambung internet gitu, ya udah kita pakai ini aja gitu. Nah, ini jangan. Takutnya nanti nilai mengurang gitu. Nah, kita remove dulu. Karena kita udah di dalam menu ini, kita remove. Habis itu number. Kita mau nomor berapa? Nah, di sini kan ada nomor nih. Nah, itu nomor yang mau kita remove. Kita remove number 0. Udah. Selesai, kita print lagi. Nggak ada ya. Oke, selesai. Kita mau masuk, kita mau pastikan juga di root-nya, IP root-nya kosong. Jadi kita mau masuk /IP root, habis itu kita mau print. Nah, kosong juga ya. Oke, kita balik lagi ke slash. Nah, apa sih tadi itu kok banyak slash kayak gitu itu tadi? Nah, slash ini dia kayak di dalamnya menu ini ada menu lainnya gitu loh. Jadi kita mau masuk menu utama. Cara masuk menu utama adalah cuma slash gitu aja. Misalnya kita tab gini ya, kita kosong, habis itu kita nggak ngetik apa-apa, tiba-tiba kita tab gini. Nah, itu dia bakalan ngeprint menu apa gitu. Menu dan submenu apa yang ada di dalam menu kalian berada sekarang gitu loh. Kalau misalnya kalian sekarang ada di menu utama, ya ini menu-menu ini yang ada gitu. Nah, tadi kita masuk ke menu IP. Nah, kalau misalnya kita masuk menu IP, habis itu kita enter. Nah, kita tap lagi. Nah, di sini ada menu lainnya. Artinya kita masuk menu, habis itu di dalam menu itu ada menu lagi gitu. Jadi ada submenu. Nah, itu bisa kita pilih lagi, masuk lagi misalnya ke address. Kita masuk ke address. Nggak bisa kayak gini, address langsung kayak gini. Kalau misalnya kalian dahuluin pakai slash, nah itu dia balik lagi ke menu awal, makanya nggak ada ini address. Tapi kalau misalnya kita langsung address gini, nah itu ada. Terus itu kita tap lagi. Nah, kalau misalnya warnanya nggak tahu ini warna apa, warna biru apa warna pink apa warna ungu. Nah, ini dia bukan menu lagi ya, dia ini perintah. Habis itu kalau misalnya dia warnanya, misalnya kita add, habis itu warnanya kayak gini, nggak tahu ini warna apa, kuning, hijau, oranye. Nah, ini adalah parameter yang bisa dimasukkan ke dalam perintah itu tadi gitu. Nah, nanti ya, nanti mungkin jelas ya. Jadi kita masuk ke sini. Untuk nge-clear terminalnya, kita pakai Ctrl L. Udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke awal lagi, kita Ctrl L, kita masuk ke menu utama ini. Jadi kita tab ini banyak ya, cuma ada Capsman, Certificate, Console, Disk File, dan lain sebagainya. Nah, ini di menu utama. Kita mau masuk ke setting IP address, netmask sama gateway. Nah, cara setting IP address, netmask sama gateway adalah dengan cara masuk ke IP address, slash IP slash address. Terus kita enter. Di sini kita mau print. Kita pastikan bahwa nggak ada cuy ya, kosong kalau kita print. Print ini adalah ngeprint konfigurasi yang sekarang sudah ada gitu loh, yang sudah running, sudah existing. Sekarang kalian mau masuk ke terminal. Habis itu kalian mau tahu IP kalian sekarang berapa. Jadi kita nanti bisa pakai tools buat menentukan network sama addressnya. Jadi di rumah saya, mungkin di rumah kalian IP-nya 192.168.1 berapa sekian kayak gitu ya. Nah, di rumah saya di sini IP-nya biar greget, saya ganti ke kelas A di mana 10.0 IP saya 10.0.1.13. Nah, di router saya IP itu dimulai dari yang kecil ya, dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang di perusahaan, di kantor atau di yang benar-benar udah wow gitu ya routernya. Nah, biasanya IP diassign mulai dari 254, 253, 252 kayak gitu ya. Dari atas ke bawah. Nah, cari IP yang kosong, oke? Jadi kita cek dulu IP yang kosong adalah dengan cara kita ping. Di situ kita kira-kira aja deh IP yang kosong, misal 254. Nah, kan nggak ada balasan nih. Misal kita pakai IP 3 gitu ya. Nah, itu ada balasan, artinya dia bisa ini. Kenapa ini sampai 1 detik ini? Oke ya, berarti jangan pakai IP itu kalau misalnya ada balasan kayak gini ya. Tapi kalau misalnya nggak ada balasan kayak 254 itu tadi, nah
kita mau pakai IP ini. Oke. Sekarang kita balik ke IP config lagi. Catat ya IP yang mau kalian pakai. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, di sini kalian cek aja di sini ya. Nama cari di Google namanya ipcalc gitu ya. Nanti bakalan muncul yang ini cuy. jodis.de ini ya, ipcalc namanya. Nah, di sini kalian bisa mengkalkulasi kalau yang dulu kita semester berapa itu ya, kita hitung satu-satu bit-bitnya melalui netmask. Nah, kita pakai ini aja, IP kalkulator. Biar cepet cuy. Kita mau tahu subnet masknya si ini. Nah, di sini ya. Kita kan pakai IP 10.0.1.13. Nah, kita pakai IP itu. Habis itu 255.255.255.0 itu adalah /24, oke. Jangan lupa itu ya, netmasknya. Jadi kalian kalau misalnya lupa netmask itu berapa, netmask table gitu aja. Nah, habis itu kalian misalnya di sini. Nah, aduh gimana sih? Open image in new tab. Nah, ini ya, ada beberapa subnet. Mana ya ada subnetnya? Oh, ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian cek di sini ada 255.255.255.0. Nah, kalian cari aja di sini 255.255.255.0. Nah, di sini network bits-nya itu berapa? Nah, kalau misalnya kalian udah kelihatan 24 ya udah masukin 24 aja gitu di sini. 24 udah ya. Kalau udah selesai kita calculate. Kita bisa lihat bahwa host min sama host max-nya adalah dari 1 sampai 254. Nah, itu yang bisa kepake. Nah, tadi kita mau pakai yang 254 kan? Kayak gitu. Kita langsung aja ini sebenarnya kalau misalnya dimasukin ke dalam mikrotik cuma buat konfirmasi aja. Cuma ini berguna banget untuk menentukan networknya. Jadi misalnya kalian mau pakai ini nih, address kita yang kita tahu 10.01.13 gitu. Nah, dia sampai berapa sih? Nah, kita mau nyari ininya nih. Makanya itu kita bisa mendeterminasi bahwa kita mau pakai 254 ini karena 2540 gitu loh kalau misalnya kita ping. Coba kita ping lagi ya untuk konfirmasi. Nah, 254 nggak ada balasan ya. Oke, kalau sudah kita mau masuk IP address ini tadi, kita lanjut, kita mau add. Habis itu kita tap lagi biar tahu apa itu namanya, value-nya bisa diisi apa aja gitu. Yang mau pertama kita add adalah mulai dari kiri itu ada address. Nah, addressnya ini adalah kita mau kasih 10.0.1.254 itu tadi kayak tadi. Nah, habis itu kita mau kasih subnetnya berapa. Nah, kita mau kasih /24. Kalau selesai, kita mau kasih interface-nya. Kita mau kasih interface-nya ether 1 ya, yang paling yang satu-satunya ya, soalnya tadi kita masukin ke dalam hardware-nya si virtual machine-nya. Habis itu opsional kita mau kasih network. Nah, tapi kalau kita udah kasih address-nya itu 10.0.1.254/24, network-nya ini biasanya bakalan keisi sendiri gitu. Jadi kita hapus aja. Habis itu kita enter. Nah, dia nggak ada warning apa-apa. Habis itu kita coba kita print. Nah, kalau udah kita lihat kayak gini ini print. Nah, ini bakalan udah jalan gitu loh. Udah bisa gitu. Soalnya dia nggak ada warning sama sekali gitu. Kalau misalnya dia salah, biasanya ada error di situ. Oke, kalau sudah selesai, kita mau masuk, kita mau cek gitu loh. Kita udah bisa ping belum sih? Coba ya kita masuk ke menu utama itu, saya pakai slash, habis itu kita ping. Karena ping itu ada di menu utama cuy. Kalau misalnya kita masih ada dalam IP address kayak tadi ya, misalnya kita /IP address. Oke, habis itu kita ping kayak gini. Nah, bad command name, karena ping itu nggak ada dalam menu address. Oke, jadi kita balik lagi ke sini, itu kita ping. Misalnya kita mau ngeping internet ya, misalnya kita mau ngeping Google gitu, 8888 itu kan dia di sini kan. Jadi kita misalnya mau cek ke internet 8888. Oke, agak lama ya. 1111 deh. Nah, ini ya 1111. Nah, dia nggak bisa cuy, karena di situ tulisannya dia no root
Ini tulisannya kalau nggak salah no route to host. Oke. Jadi dia nggak ada rutenya. Si mikrotik ini dia nggak tahu kemana gitu loh, kemana 1.1.1.1.1 itu lewatnya mana sih gitu. Nah, sekarang kita kasih rutenya. Kalau kita mau berinternet ya, kita mau berinternet, gateway pertama yang mau kita lewati adalah router utama. Oke, router utama itu adalah apa? WiFi tadi. Kita mau apa ya? Mau lewat itu ya di mana-mana lewat si IndiHome ini tadi gitu loh. Nah, gimana caranya? Kita mau kita mau ping dulu. Kita bisa nggak sih ping si gateway-nya itu tadi? Gateway kita kan di sini kita tadi udah tahu nih. Gateway-nya adalah 10.0.1.1. Kita bisa nggak sih ping ke 10.0.1.1? Kita enter. Nah, karena sudah bisa ya, berarti kita udah tahu bahwa oh kita udah connect gitu loh ke router utamanya, ke modem gitu. Kita udah connect. Nah, terus kenapa kok kita nggak bisa connect ke internet? Nah, sekarang kita masuk ke IP, habis itu route. Nah ya, habis itu kita print isinya apa. Nah, tadinya kan kita di berapa menit sebelumnya IP route, habis itu kita print itu nggak ada apa-apanya. Nah, kita bikin IP address itu tadi secara dinamik, nggak tahu ini di versi 7 atau gimana, tiba-tiba dia bikin kayak gini. Destination address, habis itu gateway-nya berapa, distance 0. Nah, jadi ini defaultnya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau ke 10.0.1 berapapun di subnet itu, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 sampai titik 255 sampai titik 254, itu dia lewatnya si ether 1 gitu, gateway-nya dari ether 1 gitu. Nah, makanya tadi kita bisa ngeping 10.0.1.1. Sekarang kita nggak tahu kalau misalnya mau ngeping internet itu dia lewat mana gitu, kita nggak tahu gitu. Sekarang kita kasih tahu si routernya untuk lewat dari IP-nya si gateway ini 10.0.1.1. Jadi caranya adalah kita add, terus kita tap kayak gini. Di sini ada beberapa pilihan yang membingungkan, tapi nggak bingung cuy ini sebenarnya. Oke, jadi kita langsung aja ikutin si yang atas ini. Jadi kita kasih dest address, kita mau kemana gitu. Kita mau ke 0.0.0/0. Nah, 0.0.0/0 ini apa sih sebenarnya? 0.0.0/0 ini adalah seluruh IP gitu. Jadi dia merepresentasikan seluruh IP yang ada dalam subnet ini, gitu. Subnet ini sebesar apa sih? Ya semuanya, semua IP, public, private, semuanya mau lewat sini bisa gitu. Jadi kita mau kemanapun gitu ya, kita tambah destination-nya mau kemanapun kita lewatkan mana, gateway-nya apa gitu ya. Gerbangnya kita mau lewatkan gerbangnya adalah IP 10.0.1.1 ya. Gateway-nya sih ini. Oke. Kalau sudah kita mau kasih distance-nya, kita ikutin distance-nya 1 aja deh ya. Distance itu nanti kita belum banyak-banyak main multi routing ya. Jadi kita enter dulu aja. Nah, itu nggak ada error atau apa-apa, kita print. Nah, di sini udah kelihatan, udah ada nomornya, habis itu aktif sama static ya. A sama S. Kalau D ini apa? Dinamik. Kita nggak bisa edit itu karena itu di-generate secara otomatis sama si router OS-nya. Nah, kalau misalnya kita udah ngasih tahu si mikrotiknya, kalau misalnya kita mau ke 0.0.0 ini mau lewat mana, nah dia tahu kalau mau keluar kita mau lewat 10.0.1.1 gitu. Sekarang secara teori kita harusnya sudah bisa balik lagi ke awal ya. Seharusnya kita sudah bisa ping 1.1.1.1. Nah itu ya, kita udah ada balasan gitu 20 milisecond di situ. Oke. Berarti kita sudah bisa ke internet. Nah, sekarang kita berarti udah bisa ke ping Google dong. Belum. Coba ya, kita google.com, ping google.com. Nah, di sini ada tulisannya apa? Invalid value for argument address. Karena kita while resolving IP address, kita nggak dapat answer dari DNS server. Jadi di dalam mikrotik ini ada yang namanya DNS server yang belum kita setup gitu ya. Nah, cara setupnya gimana sih? Buat yang belum tahu ya DNS itu apa? DNS itu domain name server. Jadi kita biar tahu google.com itu alamatnya di mana, ya IP-nya google.com ini berapa, kita tanya ke DNS. Kalau si mikrotik itu belum tahu, ya
kita kasih tahu DNS servernya di mana. Nah, sekarang kita masuk ke IP, habis itu slash DNS, habis itu kita enter. Di sini kita tap gini ya. Nah, kita print. Ada menu print ya. Di sini servernya itu belum ada gitu loh, masih kosong. Nah, kita kasih. Nah, cara ngasihnya adalah kita set kita tap. Nah, itu ada beberapa parameter yang bisa kita isi. Kita mau set servernya, cuy. Servernya kemana? Biasanya kalau misalnya di internet, kalau misalnya di DNS di rumah itu biasanya awalnya satu gitu ya. Kita ngikut gateway-nya aja gitu DNS-nya. Jadi kita isi aja 10.0.1.1 gitu. 10.0.1.1 kita enter. Nah, kita print. Nah, sekarang sudah keisi servernya 10.0.1.1. Harusnya sekarang secara teori sudah bisa kita ping si google.com itu tadi. google.com. Nah, gitu ya. Dia lumayan cepat, time response-nya 32 milisecond. Jadi secara tidak langsung kita sudah sudah menyelesaikan yang nomor 2, nomor 4 itu nomor 1 ya jelas ya. Soalnya kita udah dari tadi udah bikin. Nah, sekarang yang nggak terlalu penting adalah ini, setting hostname Mikrotik. Di sini kita nggak ada cuy namanya hostname di sini ya. Nggak ada menu hostname. Di mana sih menu hostname itu? Dia ada di dalam sistem. Habis itu kita tap gini ya. Mana ada menu hostname? Nggak ada ya. Karena di menu di dalam Mikrotik bukan hostname namanya cuy, namanya identity. Nggak masuk akal. Nah, di dalam identity ini kita tap. Nah, itu cuma ada itu aja gitu loh. Set, get, edit, export dan lain sebagainya. Ya udah kita set aja. Habis itu kita tap. Satu-satunya parameter yang bisa diisi itu adalah name. Jadi untuk saat ini kalau misalnya kita ditanya sebelum disetting nama hostname-nya apa ya, Mikrotik ini. Sekarang kalian lihat ya ini. Kita bisa lihat bahwa username-nya admin @mikrotik ya. Sekarang mau kita ganti misalnya namaku deh Rijal gitu ya. Kita enter. Sekarang hostname-nya ganti admin @rijal gitu. Nah, itu yang dimaksud ganti hostname. Oke, sekarang sudah bisa nomor 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai semua karena semua settingan dari via CLI sudah, ini CLI semuanya ya. Nomor 6, akses internet dari router Mikrotik dengan menggunakan ping. Tadi udah bisa ya, kita ping google.com. Slash dulu. Ping google.com. Nah, oke ya, udah bisa nge-ping google.com, berarti sudah terkonek ke internet. Nomor 7, untuk memiliki poin tertinggi bla 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 bla, saya nggak tertarik untuk jadi asisten praktikum ya. Karena saya takutnya nggak amanah cuy, sorry. Bukannya kenapa. Yang selanjutnya adalah tidak hanya berhasil tetapi lancar untuk menjelaskan step by stepnya. Oke, saya sudah lancar menjelaskan ke kalian. Kalian harus lancar juga cuy, biar kalian yang jadi asisten praktikumnya ya, biar saya nggak. Oke, sekarang kalau kalian nanti mau belajar lagi nih, waduh aku udah lupa ininya ya, komen-komennya gitu udah aku masukin. Ini juga di dalam virtual machine kita nggak bisa scroll, ini kita mau scroll nggak bisa. Ada caranya cuy, kita balik ke sini, kita balik ke rootnya. Habis itu kita clear dulu terminalnya. Kita ada ini ya, ada komen yang namanya export. Kita export. Nah, stop. Nah, ini adalah settingan yang kita jalankan dari tadi. Jadi kalau misalnya kita mau pindah mesin gitu nih, kita mau pindah router board, kita mau nyetingkan punya teman kita, nah kita tinggal ambil dari sini aja gitu. Ini interface Ethernet bla 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 bla, ini dia otomatis. Nah, ini ya tadi kita melakukan IP address 10 bla bla bla, habis itu kita melakukan IP DNS, kita melakukan IP root, kita ngubah identity. Udah ya, kalau yang note ini enggak sih, itu secara otomatis aja. Nah, itu ya. Jadi settingan-settingan itu semuanya bisa di generate dari sini. Itu cara curangnya. Jangan dikasih tahu siapa-siapa cuy. Oke, kayak gitu ya. Jangan lupa belajar lagi mungkin. Nanti biar lancar, biar saya nggak jadi asistennya ini. Soalnya saya males, bukan ya. Saya nanti takut nggak sesuai penyampaiannya. Oh, dari tadi pakai layar kayak gini ya. Harusnya sih pakai layar satunya. Mudah-mudahan kelihatan sih. Nanti kita cek videonya lagi, mudah-mudahan kelihatan. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton.
Semoga kalian semua bisa ngerjakan ini biar nilai kalian ya kurang berapa semester ini? Kita udah semester 7 guys. Ntar lagi kita lulus. Terima kasih udah nonton. Terima kasih udah ngikutin sampai pagi jam segini. Sekarang udah jam berapa nih? Sekarang udah jam 4 persis. 4 kurang 2, sorry. Waktunya saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Sin 2. Bukan cuy. Satu lagi. Sin 3 cuy. Oh ini. Dadah.